foto ini digemari sejak lama, dan ini merupakan nasabah BRI yang selalu setia dengan BRI. Sebelum pandemi itu pengunjungnya rata-rata sehari bisa jumlahnya di atas 500 mangkok, tapi ketika pandemi sempat turun 75% dan sekarang sudah mulai pulih kembali. Semoga pandemi segera berakhir dan para UMKM terus bertumbuh dan berkembang lebih maju lagi. Selamat pagi semua insan brilian dan teman-teman semuanya. Senang sekali pagi ini saya berada di Kota Gudeg di Yogyakarta. Pagi ini saya ada di Out of Asia yang ini merupakan wadah untuk bisa mengumpulkan para pengrajin lokal di Indonesia untuk membawa mereka go global. Ini lucu sekali nih. Ini dari mana nih? Jadi ini dari Jogja. Ini kita menyebutnya crazy weaving karena tidak beraturan. Okay. Gitu. Jadi bahannya bambu dengan konstruksi ini metal. Laundry bag ya? Laundry basket kita laundry menyebutnya. Basket, oke. Dan produk ini sangat populer di Eropa maupun Amerika. Kami bergerak di bidang perdagangan dan ekspor handicraft. Kami memberdayakan komunitas pengrajin yang ada di Jawa, Bali, dan Lombok. Dengan dukungan BRI, kami memberdayakan para UKM, para pelaku pengrajin yang ada di desa-desa, yang mana produknya kami kirim atau kami ekspor ke seluruh dunia. Semoga kolaborasi ini, sinergi ini bisa tetap berlanjut dan meningkat dari waktu ke waktu. Sobat Brilian, tadi sudah lihat kan bincang-bincang saya dengan Pak Arung dari Out of Asia. Nah, setelah ini saya akan lanjut perjalanannya ke Desa Batik yang kita sudah kenal, sentra batik di Laweyan. Sobat Brilian, saya baru sampai di Oma Gondosuli, sebuah kafe dan rumah batik yang sangat terkenal di kota Solo. Nah, di Oma Gondosuli ini banyak karya batik lawasan dan juga kontemporer. Nah, nanti kita akan ketemu sama Pak Heru dan Mas Bagas, putranya, yang akan menjelaskan mengenai cerita batik yang karya nenek moyang kita, dan juga karya batik kontemporer baru yang merupakan inovasi anak muda agar anak muda senang menggunakan batik. Yuk kita temuin beliau. Halo, selamat siang Ibu. Selamat siang Pak Heru, sehat. Ini Mas Bagas, apa kabar Mas Bagas? Alhamdulillah baik. Ibu. Pengen lihat karya batiknya Pak? Monggo. Matur nuwun. Mari Ibu. Terima kasih. Monggo. Wah, ini karya batik yang lawasan ya Pak? Lawasan Ibu. Ini namanya Dalam Gondosuli Galeri. Dalam Gondosuli Galeri. Iya, oh, jadi bisa dilihat produk-produknya memang sedikit berbeda dari batik tradisional yang ada benar. di Ini sana. anak muda sekali ya desainnya. Iya. Nih teman-teman, Insan Brilian, ini salah satu karya yang versi batik kontemporernya. Jadi kelihatan menarik dengan desain yang kekinian, tapi masih nuansanya batik. Jadi jangan ragu-ragu untuk selalu cinta produk bangga buatan Indonesia. Jadi Dalam Gondosuli adalah sebuah public space di mana di dalamnya ada coffee shop, ada butik batik, ada juga gelato, ada juga edukasi belajar membatik.
Selama kurang lebih 2,5 tahun berjalan, kita bersama dengan Bank BRI, dengan ada 4 outlet di sini, semuanya pembayaran menggunakan merchant dari Bank BRI. Semoga kedepannya BRI semakin maju dan juga tetap konsisten membantu teman-teman yang sedang berbisnis. Berikutnya saya akan menuju Wonogiri dengan UMKM yang tidak kalah menarik. Saya akan ketemu dengan para petani beras organik Giri Marto Wonogiri. Saya baru datang di Desa Giri Marto untuk bertemu dengan petani milenial ditemani oleh para mantri. Luar biasa, ini pertanian organik yang sudah menghasilkan padi kualitas ekspor. Ikuti saya terus untuk perbincangan yang menarik ini. Sahabat Brilian, saat ini saya ada di Desa Badut, Semagar, Wonogiri bersama kelompok tani organik yang semuanya milenial dan hasil karya mereka sudah bisa diekspor ke luar negeri. Mas Jati bisa cerita nggak gimana asal muasalnya nih tertarik untuk bisa memberdayakan para petani milenial? Banyak sekali Bu, karena teman-teman saya yang muda itu dulu maunya itu kan di pabrik kan gitu Bu. Akhirnya tanah ini semakin habis Bu, dijual kan gitu. Akhirnya lama-lama habis. Nah, akhirnya ya punya motivasi ingin menginspirasi teman-teman pemuda itu, kalau petani itu ya bisa keren, bisa kaya, bisa pergi kemana kan gitu Bu. Intinya ya, tapi kan saya harus mengupgrade diri saya Bu. Ya. Akhirnya dari situlah aku intinya bikin kualitas yang benar-benar kan gitu Bu. Ya. Gimana ceritanya bisa menemukan klaster ini gitu ya? Kebetulan PT ini ada di wilayah kerja saya, ketemu dengan Mas Mahmud, ngobrol di lapangan, dia menyampaikan keluh kesahnya terkait permodalan. Dari situ saya menangkap peluang, kalau ini perputarannya bisa, kenapa nggak saya ambil? Saya biaya petaninya, hasil panen dibeli ke BUMP, terus BUMP nanti bayar lewat petani, lewat BRI. Jadi dari situ perputaran permodalan itu, bisnis itu bisa jalan. Nah, Pak Agung ini gimana caranya sebagai Pinca bisa memposisikan supaya apa yang diharapkan itu bisa disupport dengan baik? Baik, terima kasih Bu. Kedatangan kami di BRI Wonogiri ini memang diawali dari niat kami Bu, yaitu bahwa BUMN ini hadir untuk negeri dan BRI ini ingin memberi makna untuk Indonesia. Itu dari awal kitohnya seperti itu. Jadi apapun kegiatan bisnis yang ada di sini, khususnya untuk pemberdayaan ekonomi di masyarakat, untuk petani, kami sangat mengapresiasi dan ingin ikut serta Bu untuk mengembangkan ini semua, bahwa kita akan lakukan pendekatan untuk mengarah ke DPLK Bu. Jadi petani dapat pensiun Bu. Betul. Nah itu juga mungkin akan jadi terobosan yang luar biasa. Di sisi lain juga nanti akan kita kembangkan bisnis yang lain di bidang consumer dan lain sebagainya. Terima gitu, kasih Bu. Pak Agung. Sobat BRI, baru saja kita dengar tadi cerita banyak dan menarik dari petani milenial. Kita sama-sama tentu harus mendukung ide baik dari anak muda ini. Selanjutnya ikuti perjalanan saya ke TSP Wonogiren, sebuah klaster batik yang juga sudah turun-menurun dengan tema-tema batik dan motif-motif batik yang tidak kalah menarik. Ikuti terus kunjungan saya dan perjalanan ini. Kami bergerak di pertanian organik. Pertanian organik ini adalah dari pertanian beras. Kenapa kita menciptakan beras yang seperti ini? Karena kita pengen Indonesia mempunyai satu brand yang akan mendunia. Saat ini kita sudah tersebar di dunia.
contohnya di Eropa, Amerika, dan Asia. Kita berterima kasih dengan BRI karena adanya BRI kami bisa meraih mimpi lebih cepat karena ada support dari BRI termasuk untuk transaksi-transaksi kita dengan petani bisa lebih cepat dan lebih mudah. Ini contoh kayak gini nih pengerjaannya berapa lama? Ini tuliskan ya? Ini tuliskan. Pengerjaannya berapa lama? Ini sampai 9 bulan. Hah? 9 bulan? Lama sekali. Hah? Kalau yang seperti ini aja. Kalau yang lain-lainnya bisa 1 bulan. Ini 9 bulan. Terus harganya berapa kalau 9 bulan? 2,5. 2,5-an. Udah 9 bulan ya? 50. Udah 9 bulan loh ini. 2,5. Luar biasa. Banyak sekarang di Instagram ya masuknya. Di Instagram. Bisa naik sampai berapa dari Instagram? Naik apa saja? Salesnya penjualannya. Kalau di pandemi sih dulu 2 bulan awal tuh kita hampir stop ya, kayak Nggak ada sama sekali sales ya? Mulai Agustus 2020 tuh lumayan 2 kali lipat lah sebenarnya. Oh ininya ya, pembeli barunya. Pembeli barunya Customer barunya naik tuh. ya? Kebanyakan dari mana? Kebanyakan itu Semarang, Jakarta, terakhir juga dari Singapura juga ada. Oh, Singapura ada juga. Jadi total pembatik sekarang di Imogiri ada berapa banyak di Wonogiri tuh? Jadi kalau pengepulnya masih ada 50-an sih Bu. Dulu Oh, kalau pengepulnya tiap 50. Kliwon ya, pasaran Kliwon itu kesini semua. Bawa 50-60 potong, nanti bawa pulang. Terus dibagikan di rumah gitu ya. Kalau pengepul gitu, ngambil dari sini, terus nanti dibalikkan di rumahnya gitu. Nanti setelah Kliwon selanjutnya bawa ke sini lagi. Ya pasaran 5 hari sekali gitu. TSP Batik Wonogiri ini merupakan produksi batik tulis khas dari Wonogiri dengan salah satu ciri khasnya adalah motifnya remukan dan warnanya lebih cerah. Dirintis oleh Ibu Sri Lestari mulai tahun 90-an dan benar-benar dibuat brandnya TSP itu mulai tahun 2004-2005. Sebelumnya sebenarnya ini usaha batik yang sudah turun-menurun dari kakek nenek saya sendiri, ibu bapak dari Ibu Sri Lestari. Peran BRI di sini sangat cukup membantu untuk modal usaha khususnya sehingga bisnis batik tulis ini jadi lebih bisa berkembang. Kita punya modal yang lebih untuk ekspansi produksi lebih banyak sehingga kami bisa dapat terus melestarikan budaya batik tulis yang ada di Wonogiri sehingga kami bisa mengayomi ratusan pembatik yang ada di Wonogiri ini khususnya sehingga batik-batik asli dari Wonogiri, asli dari pembatik Wonogiri ini bisa dikenal di masyarakat yang lebih luas, di Jateng, di Indonesia, bahkan ke seluruh dunia. Sobat BRI, sampai di sini perjalanan kita hari ini. Kita ketemu lagi di perjalanan berikutnya yang tidak kalah menariknya. Sampai ketemu lagi.